Selamat pagi Pak Barto. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Pak Barto hari ini? Baik, Bu. Oh, saya sangat senang sekali nih kita ada di duduk bersama, kemudian kita melakukan percakapan praobservasi. Pak Barto rileks ya. Percakapan praobservasi ini tujuannya itu untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan diimplementasikan dan dikembangkan dalam observasi di kelas nanti. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian Pak Barto bisa jawab ya. Oke. Pak Barto sendiri mengajar mapel apa, Pak? Mapel fisika kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Kemudian kompetensi dasar apa yang kira-kira nanti Pak Barto akan ambil saat observasi di kelas nanti? Mungkin menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluidastatis dan dinamis. Fluidastatis dan dinamis. Oke. Kemudian materi yang ingin Pak Barto ajarkan pada saat observasi di kelas nanti apa? Materinya tekanan hidrostatis. Tekanan ya. Iya. Oke, materinya tentang tekanan hidrostatis. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri gimana Pak? Tujuan pembelajaran karena itu tentang materi tentang tekanan berkaitan dengan tekanan air, jadi di situ mungkin ada 4 tujuan pembelajaran. Iya. Oke. Ya, mungkin yang pertama anak-anak yang pertama harus memahami itu apa tekanan hidrostatis. Oke. Kalau mereka sudah pahami tentang tekanan hidrostatis, mereka akan melakukan praktikum, yaitu mereka akan menyelidiki peristiwa tekanan hidrostatis. Kemudian kalau sudah, pasti mereka dari hasil praktikum itu mereka akan dapat rumusnya. Jadi mereka menyebutkan contoh-contoh penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alokasi waktunya sendiri itu berapa jam pertemuan Pak? 2 jam. 2 jam mata pelajaran. 2 jam mata pelajaran. Kira-kira dengan 2 jam mata pelajaran itu 4 tujuan pembelajaran ini Bapak mau capai semua atau bagaimana? Kayaknya bisa kalau 2 jam itu bisa. Oke, bisa ya. Oke Pak Barto, sekarang saya akan menanyakan lagi, selama Bapak mengajar fisika, apa kendala yang selama ini Bapak hadapi dalam proses pembelajaran? Yang saya hadapi? Iya. Kendalanya karena ini materi berhitung ya. Kalau untuk anak-anak di sini, kendalanya adalah yang menghambat saya dalam proses KBM itu materinya terlambat karena anak-anak punya dasar berhitung kurang sekali. Oke. Jadi saya lama sekali untuk ajar dulu, baru bisa lanjut ke materi yang lain karena anak-anak punya dasar berhitung kurang ya. Jadi dasar berhitung yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Oke. Untuk penyebabnya sendiri dari kendala tersebut yang Pak Barto amati nih, kira-kira apa sih penyebab yang menyebabkan anak ini dasar berhitungnya kurang? Yang menyebabkan anak kurang paham tentang berhitung itu mungkin karena zaman sekarang anak terlalu banyak bermain. Oke. Kemudian mungkin karena terlalu banyak pegang HP, kemudian mungkin karena akibat corona kemarin yang membuat anak-anak banyak belajar di rumah atau tidak didampingi oleh guru-guru. Mungkin itu penyebabnya kan. Baik. Nah, untuk strategi yang Bapak sudah terapkan sendiri nih selama ini untuk mengatasi dasar berhitung anak-anak yang kurang, itu strateginya apa Pak? Strateginya karena mereka punya dasar untuk berhitung tidak ada, akhirnya saya suruh anak-anak itu mereka tulis perkalian di dalam bukunya. Jadi kalau saat berhitung anak-anak tinggal lihat di dalam bukunya. Karena mereka untuk misalnya disuruh bilang 4 kali 4 berapa, mereka lama berpikir. Makanya saya bilang, untuk mengatasi ini supaya cepat selesai, mendingan saya suruh anak-anak tulis dalam buku mereka punya perkalian. Jadi pada saat mereka ada soal itu langsung mereka buka. Oke, bagus juga ya strateginya Pak Barto. Nah, kemudian Pak, kalau dari rentang nilai nih, nilai 1 sampai 10, sejauh ini proses pembelajaran yang Pak Barto lakukan itu ada di rentang nilai berapa? Rentangnya kalau dari 1 sampai 10.
Mungkin karena anak-anak mungkin masih kurang ya, jadi mungkin 6 lah. 6 ya. Dan itu Pak Barto mau tingkatkan lagi? Ya, Mau ditingkatkan di skala berapa Pak? 7 sampai 8 lah. Oke, wow, 7 sampai 8. Oke. Kemudian Pak, untuk area pengembangan yang ingin Pak Barto capai pada saat observasi di kelas nanti itu apa? Pengembangan untuk anak-anak. Iya. Ya minimal anak-anak setidaknya untuk berhitung itu lebih meningkat. Oke. Kemudian mereka punya kreativitas dalam misalnya pada saat praktikum begitu. Jadi berhitungnya meningkat, Tapi terus ya, kreativitas saat praktikumnya juga meningkat. Iya. Oke Pak. Nah, untuk mencapai pengembangan itu tadi, supaya anak-anak berhitungnya meningkat, kemampuan berhitungnya meningkat, kemampuan kreativitasnya juga bagus saat praktikum, strategi apa yang sudah Pak Barto siapkan dan ingin dipakai pada saat observasi nanti? Mungkin anak-anak harus saya harus suruh anak-anak untuk lebih belajar lagi tentang berhitung, Oke. berkalian, berjumlah dan pengurangan. Mungkin saya harus bilang 1 minggu hafal 1 perkalian, misalnya perkalian 5 hafal minggu depannya lagi dan sampai selesai. Mengingatkan anak untuk hafalan ya Iya. Pak ya. Apakah ada strategi lain begitu yang Bapak ingin pakai pada saat observasi nanti sehingga tujuan pembelajaran Bapak tercapai? Ada nggak strategi lain? Strategi lain ya mungkin kalau berhitung perhitungan cepat, misalnya mungkin menggunakan jari. Oke, perhitungan cepat ya. Ya, perkalian menggunakan jari. Oke Pak, saya masih bertanya terkait dengan strategi di sini dalam artian model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran apa yang nanti kira-kira Pak Barto akan pakai nih pada saat observasi di kelas nanti? Ini kan materi tekanan ya, jadi harus praktikum. Jadi mungkin metodenya itu mungkin saya lakukan demonstrasi kalau tidak praktikum dengan anak-anak, kemudian ceramah dengan diskusi. Oke, tanya jawab. demonstrasi, diskusi, tanya jawab ya Pak ya. Kalau untuk Model, modelnya? mungkin discovery learning. Modelnya discovery learning. Pendekatannya ya scientific ya. Oke, pendekatan saintifik. Ada media pembelajaran yang mau Bapak pakai? Kayaknya nanti ada, tapi baru mau disiapkan. Oh, baru mau disiapkan ya medianya ya. Tapi ada ya Pak ya? Ada disiapkan nanti. Oke Pak Barto, kira-kira kapan Pak Barto akan melaksanakan proses pembelajaran yang sudah disiapkan ini? Jam fisika hari Rabu, jadi hari Rabu. Fisika hari Rabu depan ya? Oke, di jam keberapa Pak? Jam 3.4. Oke, jam 3.4. Kira-kira dari percakapan praobservasi yang sudah kita lakukan ini, Pak Barto dapat gambaran apa atau mungkin ada kesimpulan apa nih yang Bapak jadinya sekarang jadi tahu? Dari percakapan yang kita lakukan bersama-sama, saya dapat kesimpulan bahwa saya harus mempersiapkan apa saja pada saat saya mengajar nanti. Oke. Jadi saya harus mempersiapkan diri lebih baik. Oke, mempersiapkan diri lebih baik. Oke. Jadi Bapak udah ada gambaran ya, setidaknya nanti di observasi kelas itu mau melakukan apa. Oke, iya. Oke Pak, kita sudah berada di penghujung waktu percakapan ya. Saya senang sekali nih Pak Barto sudah mau bercakap-cakap di percakapan praobservasi ini. Berarti nanti kita tinggal mengeksekusi hari Rabu depan. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, dan kita bertemu lagi di hari Rabu depan. Oke, siap.